toh ujungnya cuma bisa meniru kejelekan orang. Kalau orang milih berkata jelek, itu terserah, itu pikul sendiri. Kita milih berkata yang Allah sukai. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Jangan mau dipenjara oleh keburukan orang lain. Orang milih berkata jelek, ya sudah, itu pilihan dia dan akan kembali kepada dirinya. Pilihan kita adalah berkata yang Allah sukai, qaulu salaman, berkata yang mengandung keselamatan. Mikir, berat nih kalau tidak dilatih. Lihat kita ya, kepepet dikit marah, sumpah serapah. Bukan seperti ini hidup bahagia. Kemarin ada di berita, kehalangan mau nyusul, marah, turun, wah, dengan kata-kata yang sangat tidak baik, bawa pistol mainan, hasilnya penjara. Apa hebatnya? Yang hebat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang perkasa itu yang bisa menahan amarah. Jangan suka mudah jengkel. Tadi itu waktu sedang sholat ada handphone yang bunyi, langsung lagi sholat tuh, handphone siapa tuh? Dia sendiri nggak berani nyari karena takut batal sholatnya. Tahu-tahu handphonenya bunyi terus, waduh kurang ajar, gak dimatiin dan gak tahu itu handphone siapa, jadi marah ke siapa juga nggak jelas. Sudahlah, kalau sedang sholat handphone bunyi, ini qadarullah, ujian bagi kita. Tetap berusaha fokus kepada Allah. Ada bunyi begitu, jangan fokus ke bunyi terus nyari siapa yang punya HP-nya, tapi dia nggak berani lihat karena takut batal. Terus dia ngarang, awas loh kalau udah, terus saja dendam ke sumat. Padahal tidak ada yang niat HP-nya bunyi. Udahlah, nggak apa-apa, jadi pelajaran. Yang punya HP dengan HP-nya bunyi saja sudah menderita luar biasa. Mau dibunuh HP-nya, nggak mati-mati ya, didudukin ternyata getar lagi. Ada kan beberapa HP yang kebal itu ya, terutama yang pinjem, tidak tahu cara matiinnya. Aduh, saya bisa membayangkan itu ketika sholat dan HP-nya bunyi, pasti menderita sekali. Takut dikepung oleh jamaah, takut disalahkan. Aduh, itu membayang. Udah gitu kita juga tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Lebih baik husnuzon, bahwa ini ujian dari Allah, husnuzon, bahwa yang punya HP tidak ada niat buruk, bahwa yang punya HP juga sudah menderita dengan bunyi itu, ya sudah. Penting jadi pelajaran bagi kita. Pas ada di sebelah kita, jangan diinjek kakinya, tenang. Astagfirullahaladzim. Tidak semua orang pandai menjaga hatinya. Sudahlah, selesaikan masalah. Pak, saya minta maaf. Ya udah, nggak apa-apa, selesai. Nggak usah dendam, sakit hati. Tidak ada. Enak begitu hadirin? Enak itu begitu kan? Mau ngapain hidup sebentar pakai ribet? Semuanya sudah ada. Mau mulia, jadi pemaaf. Mau diangkat derajat oleh Allah, jadilah orang tawadu. Udah, jangan nuntut hak kita ke orang lain. Hak untuk membalas, biarlah Allah tuh yang atur. Ya, tugas kita apa yang Allah suruh maafkan, maafkan, selesai. Maafkannya itu sebelum orang minta maaf. Jangan nunggu minta maaf, nanti dia nggak minta maaf, sakit hati terus. Mau apa? Kita belum tentu panjang umur. Ini ada grup mana ibu, pengajian dari mana? Oh, Salatiga. Terima kasih. Jadi beda dengan yang kemarin ini ya. Kapan datangnya mas? 3:30. Masya Allah. Berapa lama dari Salatiga ke sini?
6 jam, berarti berangkatnya jam 9 malam, tidur di jalan. Bagus ya, karena kalau tidak tidur di jalan berarti di sini sekarang. Benar, tidur di bus ya, kalau di jalan bahaya ya, kelindes. Atau emang di jalan masa bergelimpangan Pak, tapi nggak apa-apa, terserah Bapak aja ya. Tidurnya di dalam bus atau di atas bus Pak, jadi ribet. Bu, mana salah 3, boleh acungkan tangan? Oh alhamdulillah. Bu, jawab. Bu, Mbak, Bo, ya. Kalau ibu melakukan kesalahan, yang udah tahu diam ya. Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, atau diacuhkan, atau dinasehati dengan lemah lembut, Bu. Yang jelas, Bu, salah 3 yang jelas ya, jangan suka nggak jelas. Mau dimarah tidak? Jawab, mau dimarah tidak? Diacuhkan mau tidak? Jadi ibu kalau bikin salah maunya dinasehati tapi dengan lemah lembut, begitu? Jangan pakai emosi gitu. Dinasehatinya mau di depan anak-anak, di depan tetangga, atau secara pribadi. Kenapa nggak mau di depan orang? Malu. Tuh dengerin Pak ya, jangan nasehati di depan orang lain. Itu tidak merasa dinasehati, tapi merasa dipermalukan. Jadi gitu ya Bu, Bapak silakan nasehati, tapi secara pribadi diam-diam. Begitu Bu? Alhamdulillah. Udah gitu mau diungkit-ungkit tidak kesalahan-kesalahan yang lalu? Jadi nggak usah ngerembet kemana-mana gitu. Fokus aja ke kesalahan yang ini. Benar Bu? Dengerin Pak, jangan suka ngerembet. Yang udah, yang lalu-lalu udah kan dulu udah marah. Yang ini aja fokus gitu ya Bu ya. Jangan suka ngungkit-ngungkit. Begitu Bu? Yang jelas Bu. Udah gitu ibu mau dimaafkan tidak? Mau dimaafkan. Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Super pisan. Jadi gitu permintaan ibu-ibu tuh. Kalau ibu salah jangan dimarah dan jangan juga dicuekin, tapi nasehati dengan lemah lembut di tempat yang sembunyi, tidak diketahui orang, dan fokus yang ini aja, jangan ngerembet kemana-mana pakai diungkit-ungkit, nggak boleh. Fokus ini, bahkan itu juga diperkecil ya gitu ya Bu ya. Udah gitu nggak usah rewel, Bapak langsung maafkan istri sebelum istri minta maaf. Begitu Bu? Pertanyaan terakhir, boleh saya pertanyaan terakhir? Kalau ibu ke suami gitu enggak? Ini dia Bu, nasib ibu kurang bagus. Harusnya ibu yang begitu ke suami ya. Ibu kalau lagi ngadat jangan merembet ya. Jangan diungkit-ungkit waktu suami masih SD kejauhan. Udahlah, ini jadi pemaaf, enak hidup ini, ringan, lebih sederhana. Ya kalau banyak cucu ini mohon didoakan nih, salah satu cucu panasnya 40,3 sekarang. Ya Allah ya Rabbana siti bil ba'sa wasfiku anta syafi la sifaan illa sifa'u syifaan la yugadiru saqama. Ya Allah berikan kesembuhan cucu kami ini ya Karim, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah dititipi cucu 17
Ya mudah-mudahan sehat semua ya. Tapi giliran musim flu teh ya laporan tiap anak ini lagi ini sakit ini. Jadi banyak doa. Masya Allah, tidak ada yang kebetulan, semuanya izin Allah. Terima kasih hadirin. Baik, kalau nggak ingat Allah jadi tegang ya kan, tapi ingat ini cucu ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Panasnya juga terjadi dengan izin Allah, dan yang bisa menurunkan panasnya hanya Allah. Kita harus sempurnakan syariatnya, apakah minum obat penurun panas atau apa yang Allah sudah siapkan sarananya, dan doa ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, harus kuat doanya, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Baik rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan silahkan. Bapak mau nanya? Alhamdulillah. Boleh dibantu? Mim? Bagaimana hadirin rasanya? Mendengarnya saja jadi pemaaf sudah enak. Ketemu orang pemaaf kita akan merasa kagum. Apalagi kalau kita yang jadi pemaaf, udah paling beruntung. Boleh acungkan tangan Pak? Ya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan, kami hormati Ustadz Hakim. Alhamdulillah. Yang menjadi idola dan panutan kita insyaallah. Terima kasih Pak. Kami dari kelompok Salatiga yang tadi disampaikan, memang ingin berbagi ilmu, ingin menimba ilmu di Darut Tauhid insyaallah. Kenapa jauh-jauh ke sini Pak? Sudah ditargetkan 3 bulan yang lalu. Sudah direncanakan 3 bulan yang lalu. Insya Allah. Semoga jadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jangan mengeluh ya Bu, capeknya dan sebagainya, karena jadi penggugur dosa. Amin insyaallah. Dan nikmati aja, karena cari Salatiga yang dekat dengan Bandung tuh nggak ada. Terima aja. Ya mangga. Yang pertama tadi menarik sekali apa yang disampaikan. Kita ingin menjadi mukmin yang kuat, yang tahan godaan, yang kuat imannya. Rasul dalam sebuah sabdanya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallah minal mu'minin dhaif. Kami ingin bagaimana kiat-kiat dari Hakim agar kita yang hadir ini menjadi mukmin yang kuat iman, kuat imannya, kuat tahan apa tadi guncingannya tiap apa ya lah, yang bisa mungkin dari sisi lebih aspek lebih luas, mungkin ya ibadahnya lebih kuat, irodahnya lebih kuat. Mau kuat iman jadi Pak. Mau satu bertekad Pak. Tidak semua orang punya cita-cita, punya iman yang kuat. Dalilnya begini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Makin kuat iman, makin baik dalam segala hal, dan makin dicintai Allah. Harusnya cita-cita kita ini adalah kuat iman. Yang pertama, memang saya ingin sekali jadi orang yang dicintai Allah, ingin jadi orang yang baik, dan kuncinya imannya kuat. Dua, minta ke Allah Pak, harus minta, karena yang menguatkan iman adalah Allah. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, saya mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, jangan salah yakin, wa qalban khasyian, harus minta, karena hanya Allah yang bisa menguatkan iman. Tiga, yang ketiga ilmu Pak, karena ilmu adalah pupuk iman. Kurang ilmu pasti kurang iman. Jadi orang yang jarang datang ke majelis taklim susah, atau tidak belajar agama susah.
Kalau orang tidak belajar agama, dia Tuhannya selain Allah, menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, nafsu. Wah, berat. Ini dengar ceramah ini merasa imannya meningkat nggak Pak? Pak, meningkat nggak? Nah, begitulah, kayak charger. Makanya yang keempat adalah amalkan ilmunya, itu nguatin iman Pak. Ada orang yang senang ke majelis taklim tapi mengamalkannya kurang semangat. Jadi ilusi ilmu, merasa sudah beramal dengan tahu, beda. Nah, Allah yang menakdirkan kita dapat ilmu, Allah melihat diamalkan tidak. Kalau kita mengamalkan ilmu, iman menguat. Ini kan takdir kita dapat ilmu ini dengan izin Allah nih. Yang rezekinya kurang bagus, tidur nih pada waktu dengerin ceramah ya. Tapi sesudah ini diamalkan atau tidak nih? Dari Salatiga, karena akan dapat ilmu ini, maka oleh Allah didatangkan ke sini. Sesudah ini diamalkan tidak? Kalau diamalkan, Allah kuatkan nanti iman kita. Lalu apalagi kumpul dengan orang-orang yang beriman, bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Gaul dengan pandai besi, bau bakaran atau terperciki api. Dengan siapa kita bergaul, itu menentukan Pak, iman kita menguat atau melemah. Kalau gaulnya dengan pecinta dunia, pecinta syahwat, turun. Tapi Bapak gaul dengan para ulama yang ikhlas dan istiqomah, gaul dengan orang-orang yang yakin ke Allah, ketularan. Itu di antaranya. Itu Mbah. Boleh tambah lagi? Satu lagi, yang lain lah, ojo ngono Mas. Terima kasih ya Mbah. Monggo. Ada lagi? Oh, ini tetangga nih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus barangkali ya. Saya tuh berselisih gitu dengan anggota keluarga. Kemudian dia sakit, gitu. Sakit. Kemudian dalam perselisihan kami merasa benar tadinya, Pak. Tapi karena dia sakit, maka kami minta maaf lah sama dia gitu. Maaf sama dia. Tapi dia menolak minta maaf karena sakitnya itu justru karena saya yang penyebabnya begitu. Kemudian sampai sekarang ya agak terputus lah gitu silaturahmi kami. Mohon petunjuk bagaimana sikap kami supaya kami selamat itu tidak. Satu, jadi begini, pernah ada yang berselisih, kemudian yang satunya ini sakit, terus kita, aduh jangan-jangan karena saya, terus gitu ya, terus minta maaf, tapi yang sakit ini tidak mau memaafkan, begitu Pak? Kita terus aja tobat, terus doakan kebaikan, semoga cepat sembuh lahir batinnya, nah gitu. Terus gimana lagi Mas? Doakan baik, jangan ada kotor hati. Kita minta ampun, jangan-jangan kita yang membuatnya sakit ya. Walaupun itu dengan izin Allah sakit, tapi dia tidak memaafkan, yaitu bukan coupling kita. Coupling kita adalah meminta maaf dengan ikhlas. Coupling kita adalah mendoakan dengan baik, sungguh-sungguh, dan tidak usah dikasih tahu ke dia, kamu sudah saya doain loh. Jadi tumpul, karena doa yang mustajab itu mendoakan saudaranya rahasia. Terus kalau memang takdirnya nanti sembuh, kita jangan ikut campur. Saya tuh yang ngedoain, enggak. Doa yang Bapak mungkin gak diijabah, tuh banyak yang ngedoain. Kita jangan nebek ya, atau nebeng beken. Hujan lebat, terus kita ngedoa, aduh kalau hujan teh berhenti, tiba-tiba berhenti. Ya Allah, padahal saya nggak sengaja ngomongnya,
Siapa yang ngedoa? GR saya. Silakan. Ya. Boleh dipinjamkan mikrofonnya. Petugas, halo. Itu ibu yang ngacung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang AA sampaikan ini sebenarnya qadarullah banget sedang saya alami. 2 hari yang lalu ada orang yang marah-marah ke saya karena ada sesuatu hal. Nah, saya itu sebenarnya udah mulai semalam sebelum tidur saya nonton YouTube AA 3 tahun yang lalu dengan judul bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah semua qadarullah, tidak ada yang kebetulan. Alhamdulillah pagi ini saya dengar azan, suami saya bilang, "Pah, kita ke Agim yuk." Ada gitu, yuk gitu kesini aja dengan judul yang benar-benar qadarullah yang sedang saya alami banget. Saya sebenarnya menyadari, apalagi orang yang memarahi saya itu lebih tua dari saya. Saya inginnya sebenarnya minta maaf, tapi saya tahu karakter orang itu kalau saya datang pasti akan lebih kemana-mana gitu. Jadi saya ada batin itu ya Allah, aku harus gimana gitu ya. Pengennya mah ya dikelirkan gitu. Cuman kayaknya gimana caranya tuh kalau menghadapi orang seperti itu, ya tahu pasti dia juga akan memaafkan, tapi saya nggak siapnya dengan pasti omelannya akan tambah lagi gitu aja sih. Minta sarannya aja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada yang pikirannya sama enggak? Kok ceramah ini pas loh dengan saya, kelihatannya pas semua ini. Ini rata-rata wajah baru dimarahin ini. Ini kata, oh iya saya juga baru dimarahin istri saya. Kok pas sekali ya, ini kayaknya wajah korban. Tidak ada yang kebetulan, Bu. Kalau tahu ibu lagi bingung-bingung ya, didatangkan aja ke sini. Kebetulan ya ada Agim, nggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya presisi dengan takdir Allah. Tidak ada yang kebetulan. Nah, bagaimana dong kalau kita datang itu tambah marah? Ya jangan datang dulu. Jadi gini, Rasulullah menjanjikan, aku jamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Jadi kalau kita berdebat makin memuncak, walaupun kita benar udah nggak usah berdebat. Tujuan kita bukan tidak mengatakan kebenaran, tapi tujuan kita adalah menurunkan tensi emosinya. Karena kalau sudah emosi, orang itu tidak lagi mencari kebenaran. Kalau orang sudah marah-marah, dia itu hanya mau pembenaran dirinya yang benar, ya. Dia tidak peduli lagi benar salah, yang dia pedulikan sayalah yang menang, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya udahlah, penting tensinya perang dulu. Allah tahu kok kita ingin minta maaf, kita ingin menyelesaikan masalah, tapi waktunya belum pas. Ada kalanya kita harus menahan diri saja supaya reda, ya. Yang tidak boleh berhenti adalah doa kebaikan. Doa kebaikan yang ikhlas, ya. Jangan doa kebaikan yang basa-basi. Allah tahu kita ikhlas tidak mendoakan kebaikan. Begitulah, ya. Sebetulnya tidak rumit dalam hidup ini kalau mengandalkan Allah. Tapi gimana orangnya masih marah terus, ya itu penggugur dosa kita. Kalau kita disakitin orang, itu kita bisa berguguran dosa. Apa bedanya? Kalau sakit sekali di sininya, nah itu pasti ada dosa kita. Kalau tidak terlalu sakit, tapi tetap kita disakiti, itu pengangkat derajat, insya Allah, ya. Terakhir, Bapak mau nanya juga, udah maafkan aja lah Pak, ya. Saya mengerti Pak. Sudah terasa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Salatiga juga, Bapak. Dari tema pagi ini memang tidak terlepas dari kita sebagai makhluk sosial.
Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita itu berinteraksi, mesti akan terjadi selisih ataupun perbedaan, baik itu pendapat ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita kemudian mengucilkan diri, kita kan berusaha untuk menjadi tawadhu tadi, tapi kita jadi kemudian tidak kembali ke makhluk sosial lagi. Nah, kami masih dalam taraf belajar kiat-kiat yang bisa untuk merendahkan, kemudian untuk mengurangi potensi-potensi perselisihan itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi begini, yang pertama kita harus ukur dulu diri kita seperti apa. Ini saya kalau ketemu banyak orang, efeknya apa? Saya jadi lebih baik atau lebih buruk? Seperti orang yang belum sehat, banyak aktivitas, ternyata kita jadi drop lagi. Berarti yang harus kita lakukan adalah bed rest. Kita bed restnya bukan di pasar ya, karena jadi stres. Kita bed rest, bahkan ada yang harus diisolasi Pak. Kalau sakitnya parah, kalau kita keluar kita tertular atau kita menularkan, diisolasi. Bukankah kemarin begitu zaman Covid ya? Beberapa mantan Coviders sekarang sudah bergaul normal, saya kan alumni ya. Tapi waktu sakit nggak boleh, harus diisolasi. Kenapa? Karena orang bisa mempengaruhi, kita bisa mempengaruhi. Jadi kita harus ukur dulu nih, posisi kita tuh seperti apa, tingkat rentannya penyakit hati kita seperti apa. Kalau kita merasa setiap ketemu orang saya ngobrol jadi banyak, kemudian jadi ngebohong, jadi curhat, udah berhenti dulu ketemu orang, kecuali yang aman. Bukan kita mau memutuskan silaturahim, tapi kita sadar kalau kita ketemu, kita jadi ria, kita jadi sombong, kita jadi curhat, kita jadi ngebohong, ya, jadi ria. Wah, saya tuh nggak kuat nih kalau ketemu orang jadi pengen ngobrol. Udah, hindari aja dulu sambil kita latih diri kita untuk nanti ketemu sesekali ukur lagi. Oh, udah penurunannya segini nih. Kalau udah kuat betul, keluarlah dengan niat dakwah, ya. Jadi tiap di antara kita tuh beda-beda satu sama lain. Tapi kita harus mengetahui tingkat bahayanya diri kita kalau ketemu orang seperti apa. Gitu Pak. Jadi kalau kita menghindari itu bukan memutuskan silaturahim, tapi menyehatkan diri supaya ketika ketemu kita tidak rusak, orang tidak rusak. Cocok begitu Pak? Cocok ya. Bonus satu pertanyaan terakhir. Tidak ada ya? Ini jarang kayak gini TikTok sini. Jadi olahraga buat leher saya Pak. Boleh maju sedikit Pak karena mikrofon kabelnya terbatas. Maaf ya. Oh ya. Sekedar informasi, kalau memindahkan alat elektronik yang pertama dipegang kabelnya, ya silahkan. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Hakim, semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya dari Salatiga, jadi tidak pernah dapat nilai 100 karena salah 3 terus. Ya sing ridho Pak ya, gak apa-apa, yang penting soleh. Salah 3. Menarik itu kajian pagi ini dan menjadi pencerahan kita bersama ya. Cuma kalau temanya mari kita menjadi orang pemaaf itu ya, mungkin kalau itu ditarik ke tingkat nasional akan lebih baik. Mungkin punya catatan khusus, kiat-kiat khusus bagaimana mengsikapi agar bangsa ini menjadi bangsa yang pemaaf itu. Oh begini Pak, agar bangsa ini jadi bangsa pemaaf itu rumusnya 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini.
Jadi bangsa ini akan jadi bagus kalau Bapak jadi pemaaf. Mulai dari sekecil apapun Bapak maafkan, dan mulai sekarang. Dan tiap orang yang menyimak 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Yang paling berat dalam hidup ini menuntut orang lain berubah. Aslinya tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Dah gitu. Saya mau pusing mikirin bangsa segede ini, 270 juta ya. Sedang diri aja belum tentu jadi pemaaf. Ya memang ini kan keresahan bersama, tapi barangkali dari yang kecil ini barangkali bisa menjadi Iya Pak, sel-sel gitu. Pokoknya mah kalau bangsa ini ingin bagus, Bapak harus bagus duluan. Nggak aja itu jawabannya Pak. Gimana lagi, masa saya nyuruh presiden? Udahlah, pokoknya mah rumusnya sederhana. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Bukan menuntut orang lain yang berubah. Bukan menuntut anak berubah, tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Bapak jangan menuntut istri berubah, tuntut diri berubah, bantu istri berubah. Kita ke orang lain itu membantu posisinya, bukan menuntut. Kalau menuntut apa hak kita ya? Bantu. Terima kasih hadirin sekalian, jam 6 pas. Terima kasih yang menyimak di semua media sosial dan TV, MQTV, radio MQFM. Kalau toh dirasa ada manfaatnya, boleh juga diajak yang lain menyimak. Bukan saya pengen terkenal ya, enggak lah. Tapi kalau orang lain ikut mendapat manfaat, mungkin yang mengajak akan dapat pahalanya juga. Wallahu a'lam, masalah ikhlas. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken matur suwun sanget nggih ya. Sakmenika kula durung saged basa Jawa ya. Maafin. Teman-teman. Ini teman-teman di Zoom, terima kasih ya. Ibu, Bapak di Salatiga banyak belajar ya, supaya berkurang kesalahannya. Ganti nanti jadi salah satu. Dah.